Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang simulasi penyusunan dan penilaian dokumen SKP tahun 2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Langkah awal yang dilakukan adalah kita masuk pada laman Sapa Prof Kalbar ya, dengan mengetik sapa.kalbarprof.go.id. Nah, kita akan masuk ke halaman login ya, ada username dan password. Silakan diisi username dengan data NIP Anda dan password. Lalu login. Nah, di sana akan muncul informasi kepegawaian. Di sini adalah contoh pejabat administrator dengan informasi nama, NIP dan juga jabatan. Ada juga pilihan profil SKP tahunan, capaian kinerja dan cuti pada pilihan di tengah, dan di sebelah kiri ada profil, ada pilihan SKP pada kotak yang kedua, dan cuti. Nah, silakan Bapak dan Ibu pilih SKP panah yang ketiga, karena kita akan mengupload informasi dokumen SKP sampai dengan TW3 melalui Google Form. Jadi silakan di-upload informasi ini untuk nanti dilengkapi setiap pertanyaan di dalam Google Form tersebut. Setelah di-upload dokumen PDF SKP sampai dengan TW3, kita lanjut ke menu sasaran kinerja pegawai di anak panah yang pertama. Nah, di sana akan kita lihat informasi kepegawaian, rencana kinerja, ada tahun di sana, 2023. Ada nama pegawai yang dinilai, ada nama pejabat penilai. Informasi di tabel berikutnya adalah rencana hasil kerja atasan intervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, dan juga target. Selanjutnya kita akan menambahkan rencana kinerja tahunan dengan mengklik kotak sebelah kanan yang berwarna hijau. Diklik akan muncul jenis rencana kinerja, rencana hasil kinerja atasan, dan rencana kinerja. Silakan dipilih. Rencana hasil kerja atasan adalah referensi sasaran renstra, dan rencana kinerja adalah referensi sasaran program. Karena yang bersangkutan adalah jabatan administrator, selanjutnya kita menambahkan informasi aspek, indikator, dan target pada kotak yang di tengah dengan menambahkan indikator dan juga target. Proses yang pertama untuk rencana hasil kerja yang kedua. Tinggal diisikan saja indikatornya apa dan targetnya apa pada kotak yang disediakan. Jika sudah, bisa juga mengedit ya. Misalnya ada perubahan indikator dan target pada rencana, tinggal di klik kotak yang paling kanan untuk merubah, menyesuaikan dengan perbaikan jika ada. Jika sudah, maka selanjutnya adalah menuliskan dokumen lampiran. Silakan diisi dengan mengklik kotak yang sebelah kanan ya, warna hijau, memberikan informasi tentang dokumen sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan juga konsekuensi. Konsekuensi diisikan dua, konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jika sudah, klik kotak sebelah kanan sudut bawah, ajukan SKP, klik proses. Maka rencana kinerja tahunan pegawai disetujui. Selanjutnya kita masuk ke capaian kinerja. Di capaian kinerja ada pada anak panah yang kedua.
tinggal diklik ya, akan muncul capaian kinerja untuk mengisikan tahun 2023 triwulan keempat. Karena apa? Karena triwulan pertama dan kedua sudah dilaporkan ya. Sebelumnya sudah diinformasikan pada baris yang ketiga. Selanjutnya di capaian ada tambahan informasi, selain target juga ada realisasi, bukti dukung, dan umpan balik. Silakan dipilih untuk menuliskan capaian triwulanan dengan memilih kotak hijau sebelah kanan, tinggal ditambahkan rencana hasil kinerja atasan apa, dan pilih rencana kinerja tahunan. Referensi penambah rencana kinerja sudah didapatkan dari rencana kinerja yang ditulis pada rencana tahunan sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menuliskan saja rencana kinerja atasan yang diintervensi, rencana kinerja pegawai, berikut dengan indikator ya, target, realisasi, bukti dukung ya. Jadi target, indikator, dan realisasi ini mencerminkan capaian pada triwulan tersebut. Dan bukti dukung file jika ada ingin melampirkan bukti dukung ya, berupa file atau data pelengkap. Proses yang sama dilakukan untuk menambah rencana kinerja triwulan tersebut ya. Dengan memilih, tinggal ditambahkan indikator, target, realisasi, bukti dukung. Selanjutnya untuk proses penambahan kinerja yang di luar dari rencana tahunan itu bisa dengan memilih kotak yang sebelah kanan. Tambah rencana kinerja baru, sehingga referensinya belum ada, Bapak dan Ibu tinggal menuliskan saja secara manual. Ini untuk kinerja yang tidak direncanakan di awal tahun, tapi ditugaskan di dalam triwulan tertentu, sehingga tinggal dituliskan saja di triwulan tersebut tugasnya dan proses. Berikut dengan menambahkan indikator, target, realisasi, dan bukti dukung. Jika sudah diisikan, maka capaian SKP pegawai siap diajukan untuk dinilaikan kepada pimpinan. Tinggal mengklik kotak yang paling kanan bawah, ajukan, pilih proses. Nah, maka dokumen SKP dalam tahap pengajuan penilaian pada pimpinan untuk triwulan keempat tahun 2023. Selanjutnya, kami akan mencontohkan pengisian tugas untuk jabatan di bawah jabatan administrator, yakni jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Seperti contoh di sini, proses informasi kepegawaiannya hampir sama. Ada nama, ada data NIP, ada jabatannya. Untuk proses juga sama. Pertama-tama memilih link yang ketiga ya, untuk pelaporan dokumen SKP sampai dengan dokumen triwulan ketiga ya, melalui link Google Form yang sudah disediakan. Silakan diklik dan diisikan informasi kepegawaian dan informasi dokumen SKP sampai dengan triwulan ketiga, lalu diupload ke dalam link ini informasi dokumen PDF-nya. Jika sudah, kita masuk ke sasaran kinerja pegawai untuk menuliskan rencana tahunan ya, yang akan nanti menjadi referensi capaian kinerja pegawai di triwulanannya.
Prosesnya adalah menambahkan rencana kinerja ya. Di sana ada pilihannya berbeda kotaknya dengan jabatan administrator. Di sini ada pilihan ketua dan anggota. Nah, untuk jabatan pengawas dan ketua tim, pegawai memilih ketua untuk tugas sebagai jabatan-jabatan tersebut. Karena rencana hasil kinerja atasan akan diambil dari referensi sasaran program yang mana itu tugas pejabat administrator, dan rencana hasil kerja adalah diisikan ya secara manual yang dapat diambil informasinya dari sasaran kegiatan dan sasaran subkegiatan pada dokumen cascading organisasi. Jadi tinggal dimasukkan saja sasaran kegiatan ya, lalu diproses, maka akan muncul tugas sebagai ketua tim atau misalnya tugas sebagai pengawas. Tinggal ditambah indikatornya, prosesnya sama dengan mengklik kotak yang di tengah, menambahkan aspek, indikatornya apa, dan juga target. Jika sudah, kami akan menampilkan bagaimana menambahkan tugas jika pegawai tersebut menjadi anggota. Jadi tinggal menambahkan saja, memilih anggota di sana. Rencana hasil kinerja atasan yang diintervensi adalah ditulis manual yang berasal dari referensi sasaran subkegiatan, dokumen cascading organisasi, dan rencana kinerja pegawai yang bersangkutan adalah output atau apa yang dihasilkan dari kinerja yang bersangkutan. Proses selanjutnya sama ya, pengisian lampiran SKP, ada dokumen sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Jika selesai, tinggal diproses saja, maka akan disetujui untuk rencana kinerja tahunan, yang kemudian proses akan berlanjut pada penyusunan capaian kinerja yang ada pada anak panah yang kedua. Silakan pilih, dilihat informasinya, dipastikan tahunnya 2023 dan triwulannya adalah triwulan keempat. Di sana tinggal dipilih saja untuk menambahkan rencana kinerja, rencana hasil kinerja atasan, tinggal dipilih, maka akan muncul referensi rencana hasil kinerja atasan yang sudah dituliskan di rencana tahunan sebelumnya. Tinggal dipilih, hal yang sama untuk pilih rencana kerja tahunan untuk tugas pegawai yang bersangkutan, tinggal dipilih saja juga karena sudah terdata ya pada referensi tugas pegawai yang bersangkutan sebelumnya. Penambahan indikator prosesnya sama, tinggal dipilih. Untuk kotak yang di tengah, apa indikatornya? Seperti contoh di sini adalah terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN. Targetnya berapa, realisasinya berapa, bukti dokumennya diisi. Jika memerlukan upload bukti dukung file ya, atau lampiran, silakan, tinggal dipilih saja. Proses untuk rencana kedua sama. Tinggal menambahkan indikator target realisasi dan bukti dukung. Selanjutnya pengajuan penilaian SKP triwulan keempat kepada pimpinan atau pejabat penilai. Jika sudah, maka kami akan menampilkan bagaimana proses penilaian oleh pejabat penilai kinerja. Di sini kita akan memasukkan NIK pejabat penilai kinerja untuk mengeksekusi ya, untuk menilaikan dokumen SKP yang sudah diajukan oleh pegawai sebelumnya, yakni pegawai administrator. Yang contohnya juga sama nanti untuk pegawai profesional, proses penilaiannya sama. Contoh di sini adalah informasi pejabat penilai ya. Ada nama, ada NIK, dan juga ada
tugas ya, tinggal dipilih saja. Pilih kolom SKP. Untuk pejabat penilai ada 4 pilihan. Pilih pilihan yang ketiga, SKP bawahan. Nah, di SKP bawahan ini tinggal dipilih ya. Cari nama pegawai yang akan dinilaikan dengan memilih tombol kontrol dan F. Maka itu untuk mencari nama, tinggal ketik saja nama pegawai yang dicari dan pilih kotak yang kedua. Kotak evaluasi yang ada gambar contrengnya itu tinggal dipilih. Dipastikan tahunnya adalah tahun 2023 dan triwulannya sesuai dengan triwulan pengajuan, yakni triwulan 4. Maka ada informasi pengajuan di sana. Pejabat penilai kinerja tinggal memilih predikat kinerja organisasi, mengisi umpan balik, dan memberikan rating ya. Memberikan rating kinerja dan juga rating perilaku. Untuk rating kinerja dan rating perilaku, pilihannya ada 3, ya, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Jadi pejabat penilai tinggal memilih satu di antara 3 pilihan yang menggambarkan pencapaian ekspektasi pejabat penilai tersebut dari kinerja ASN yang dinilainya. Umpan balik pejabat penilai itu wajib diisikan sebelum memberikan rating penilaian. Jika sudah, maka predikat akan muncul setelah kedua rating itu diberikan, tinggal klik selesai penilaian untuk diproseskan. Sehingga nilai SKP triwulan ke-4 pegawai yang mengajukan penilaian sudah diberikan penilaian oleh pejabat penilai kinerja. Selanjutnya kita akan mengecek dari user pegawai yang dinilai. Di sana kita pilih pilihan SKP yang sebelah kiri dan capaian kinerja. Prosesnya sudah selesai, kita akan cetak. Pilih pilihan cetak di sana, maka SKP yang sudah dinilaikan siap dicetak dan ditandatangani untuk keperluan administrasi kepegawaian lainnya, seperti kenaikan pangkat atau keperluan yang memerlukan dokumen SKP secara fisik. Mungkin itu saja informasi dari kami terkait simulasi, penyusunan, dan penilaian kinerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023. Terima kasih.